Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the first, let me introduce myself. My name is Nur Fitri. You can call me Fitri. I'm from English Education Department 5 semester. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas 3 poin penting yang terkait dengan pendidikan dan entrepreneurship. Nah, yang poin pertama yaitu tentang fungsi yang namanya pendidikan. Yang kedua itu persamaan dan perbedaan antara pendidikan dan entrepreneurship. Nah, yang the last material atau materi ketiga atau poin pentingnya yaitu poin ketiga yaitu tentang pendidikan yang dikaitkan dengan entrepreneurship. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi tersebut. Okay, for the first material, this is I want to tell about fungsi pendidikan. Nah, di sini itu saya akan membahas tentang fungsi yang namanya pendidikan. Nah, di mana fungsi pendidikan itu berbagi beberapa. Yang pertama itu pemindahan pengetahuan. Nah, di mana pemindahan pengetahuan ini yaitu fungsi utamanya untuk mentransfer pengetahuan dari generasi sebelumnya kepada generasi yang lebih muda. Nah, yang kedua itu pengembangan keterampilan. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan keterampilan di sini itu adalah pendidik juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan individu agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Nah, yang ketiga di sini itu pembentukan karakter. Nah, di sini itu pembentukan karakter dan moralitas. Nah, yang dimaksud dengan pembentukan karakter dan moralitas salah satunya di sini itu fungsinya itu sangat penting dari pendidikan yaitu membantu dalam pembentukan karakter individu serta membangun kesadaran moral yang kuat. Nah, yang keempat yang itu persiapan karir. Nah, yang dimaksud dengan persiapan karir itu adalah pendekatan pendidikan modern. Nah, juga memiliki tujuan untuk mempersiapkan individu agar siap memasuki dunia kerja atau melanjutkan studi di perguruan tinggi atau university sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, yang kelima di sini itu penyediaan kesepakatan sosial. Nah, yang dimaksud dengan penyediaan kesepakatan sosial di sini itu pendidikan berperan dalam menyediakan kesempatan ya sama bagi individu untuk mendapatkan akses ke pengetahuan, keterampilan dan peluang. Dan yang keenam itu pengembangan budaya dan identitas nasional. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan budaya dan identitas nasional di sini yaitu pendidikan juga berfungsi sebagai wahana pengembangan budaya dan identitas nasional. Dan yang terakhir di sini itu mendorong pemikiran kritis dan inovasi, yakni di sini itu fungsi penting lain dari pendidikan di sini yaitu mendorong pemikiran yang stimulus serta yang kritis serta stimulus dan inovasi. Nah, dari ketujuh fungsi pendidikan tadi, yang pertama itu saya menjelaskan tentang pemindahan pengetahuan, yang kedua itu pengembangan keterampilan, yang ketiga itu pembentukan karakter dan moralitas, dan yang keempat itu persiapan karir, dan yang kelima itu penyediaan kesempatan sosial, dan yang keenam itu tadi saya menyebutkan pengembangan budaya dan identitas nasional, dan yang terakhir yaitu yang poin ketujuh itu tentang fungsi pendidikan di sini itu mendorong pemikiran yang kritis dan inovasi. Saya selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini itu saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara fungsi pendidikan dan entrepreneurship. Nah, di mana yang pertama di sini itu saya akan membahas tentang persamaan antara fungsi pendidikan dan entrepreneurship. Nah, di antaranya itu yang pertama itu persamaannya itu peningkatan pengetahuan. Nah, di mana peningkatan pengetahuan di sini yaitu yang dimaksud baik pendidikan maupun entrepreneurship ini sama-sama meningkatkan pengetahuan individu, ya sama-sama meningkatkan pengetahuan individu. Nah, yang kedua itu mendorong inovasi. Nah, di mana keduanya ini antara pendidikan dengan entrepreneurship ini itu sama-samanya mendorong inovasi dan pemikiran yang kreativitas. Nah, seperti yang dijelaskan pada saat perkuliahan. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan keterampilan ini yaitu di sini itu baik pendidikan maupun entrepreneurship ini memiliki tujuan ya tentunya memiliki tujuan untuk mengembangkan yang namanya keterampilan setiap individu. Nah,
Nah, sedangkan yang perbedaan antara fungsi pendidikan dan entrepreneurship ini, nah yang pertama itu fokus utamanya di sini itu fungsi utama pendidikan adalah menyediakan dasar pengetahuan yang luas kepada individu. Nah, sementara itu entrepreneurship ini berfokus pada pengembangan keterampilan bisnis dan kemampuan untuk memulai atau mengolah usaha. Nah, tujuan akhir dari pendidikan itu yaitu pendidikan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendidikan individu. Nah, secara holistik dan memberdayakan mereka dalam masyarakat. Nah, sedangkan entrepreneurship ini di sisi lain bertujuan untuk menciptakan peluang bisnis yang sukses serta menyediakan solusi inovatif bagi masalah yang ada di pasar. Nah, di sini itu entrepreneurship ini itu mengajarkan kita untuk berpikir yang kreatif, yaitu kreativitas. Baik, perbedaan selanjutnya yaitu metode pembelajarannya. Nah, di mana pendekatan pendidikan umumnya di sini itu terstruktur dengan kurikulum formal yang melibatkan proses belajar mengajar dalam lingkungan sekolah atau yang dinamakan perguruan tinggi. Nah, di sisi lain itu entrepreneurship ini lebih cenderung menggunakan metode pembelajaran yang praktis seperti halnya magang, mentoring oleh pengusaha yang berpengalaman. Nah, yang terakhir itu risiko dan tanggung jawab. Nah, dalam pendidikan tradisional, risiko finansial sering kali ditanggung oleh pemerintah atau lembaga pendidikan tersebut sendiri. Baik, untuk poin ketiga di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang dikaitkan dengan entrepreneurship. Nah, di mana di sini itu ada beberapa tujuan utamanya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran kewirausahaan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan bisnis. Dan yang ketiga, stimulasi inisiatif dan kreativitas. Dan yang keempat, itu memperkuat jiwa yang namanya jiwa kepemimpinan. Nah, yang kelima itu memfasilitasi akses sumber daya dan jaringan. Nah, itulah beberapa tujuan utama dari pendidikan yang dikaitkan dengan yang namanya entrepreneurship. Nah, dari uraian tersebut di sini saya simpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan yang terkait dengan entrepreneurship ini adalah memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar individu siap untuk menjadi wirausahawan yang sukses, yang berdapat yang sukses, dan yaitu dengan pendekatan ini itu bertujuan untuk menginspirasi inovasi, meningkatkan kemampuan berbisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta solusi baru di pasar. Ya. Nah, I think that's all for me. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.